Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya buat, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang berupa RPP. Saya mendapat ide yaitu ada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Gunung Sugi dan mata pelajarannya ada fisika kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Alokasi waktu ada 1 pertemuan. Di sini saya akan menjabarkan ada kompetensi inti. Nah, di kompetensi inti itu ada KL1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang KL2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KL3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KL4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya menggunakan prinsip kalor karena saya dapat menemukan di kehidupan sehari-hari. Ada merencanakan dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Indikator pencapaian kompetensi, memahami pengertian kalor. Di sini siswa harus tahu apa itu pengertian dari kalor tersebut. Mengidentifikasi suhu dan pemuaian, mengidentifikasi hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya. Memahami asas Black. Jadi di sini kita menggunakan asas Black. Teori asas Black tersebut apa? Mengidentifikasi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Melakukan percobaan tentang pengaruh kalor terhadap suhu, wujud dan ukuran benda, menentukan kalor jenis atau kapasitas kalor logam, mengolah data dan menganalisis hasil percobaan tentang kalor jenis atau kapasitas kalor logam, membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya. Di sini sejenis siswa itu praktikum tentang kalor jenis atau kapasitas kalor logam. Materi pokoknya ada suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan mode pembelajaran discovery linear dan pendekatan scientific terlinear dalam pembelajaran suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta mampu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor dan memahami karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, adapun materi pembelajarnya, yang pertama ada fakta. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Besi akan memuai jika dipanaskan. Ujung suatu logam akan terasa panas jika ujung yang lainnya dipanaskan. Es mencair jika dipanaskan. Yang kedua ada konsep, suhu dan kalor, pengertian kalor, rumus dan satuan kalor, kalor dan perubahan pada benda, pengertian asas Black, kalor latent, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga ada prinsip. Yang pertama ada hukum asas Black, kedua ada rumus kalor latent. Prosedurnya yang keempat mengolah dan menyajikan data hasil percobaan.
melakukan percobaan tentang pengaruh kalor terhadap suhu, wujud, dan ukuran benda, menentukan kalor jenis atau kapasitas kalor logam. Yang ada metode pembelajaran. Di sini saya akan menjabarkan ada pendekatan, model pembelajaran, metode. Nah, yang pertama ada pendekatan. Saya menggunakan pendekatan sensory learning. Yang kedua ada model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan. Yang ketiga ada metode amati, tiru, modifikasi, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media, alat, dan bahan pembelajaran ada media LCD proyektor, laptop, bahan tayang atau PPT, whiteboard, spidol, penggaris. Nah, di sini saya tidak melakukan pembelajaran secara daring tetapi luring dengan membutuhkan siswa beberapa di sekolah. Sumber belajarnya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku guru mata pelajaran fisika kelas 11, internet, buku teks pelajaran yang relevan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama ada pertemuan ke-1, 4 kali 45 menit. Guru orientasinya melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk mulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik dengan sikap disiplin. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Apresiasi mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Mengingatkan kembali materi pesyarat dengan bertanya. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Adapun saya memberi motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Jadi saya ini kepada peserta didik memberi apa sih yang kita pelajari hari ini manfaatnya gitu. Yang pertemuan pertama adapun 4 kali 45 menit. Apabila materi atau tema atau proyek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang suhu dan kalor, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan berlangsung, mengajukan pertanyaan, memberi acuan, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar. Jadi setiap peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok belajar agar peserta didik itu berdiskusi masing-masing kelompok tersebut. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, saya menggunakan sintaknya orientasi peserta didik kepada masalah. Kegiatan intinya ada kegiatan pembelajaran yang mengamati. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian yang topik. Ada suhu dan kalor. Nah, di sini ada melihat tanpa atau dengan alat. Di sini ada membaca, mendengar, menyimak. Nah, mengorganisasikan peserta didik, menanya. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan untuk berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya mengajukan pertanyaan tentang suhu dan kalor. Nah, membimbing menyelidikkan individu kelompok, mengumpulkan informasi. Peserta didik mengumpulkan informasi dan relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. Jadi peserta didik itu harus mempunyai informasi yang relevan agar saat guru bertanya peserta didik dapat menjawab tersebut. Dari peserta didik dapat membaca sumber seperti buku, saling tukar informasi terhadap temannya, dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mengkomunikasikan. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan.
Mempresentasikan hasil diskusi sekelompok secara klasikal tentang suhu dan kalor. Nah, tadi kan sudah dibagi nih dari beberapa kelompok, misalnya kelompok A, B, C, D. Nah, hasil yang mereka diskusi itu dipresentasikan ke depan. Mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Jadi setelah dipresentasikan, kelompok lain itu mengemukakan pendapat, kayak misalnya dia kurang paham apa tentang apa gitu. Bertanya atau presentasi yang dilakukan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Setiap kelompok yang saya beri tadi A, B, C, D itu boleh bertanya kepada yang presentasi yang di depan. Kayak misalnya kelompok A presentasi, kelompok B bertanya dan langsung menjawab saat itu juga. Menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang suhu dan kalor. Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. Bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa. Jadi setelah mereka presentasi ke depan, menyimpulkan tentang poin-poin apa setiap kelompok itu, kayak misalnya yang sudah dipahami, yang belum dipahami gitu. Lalu mereka peserta didik diharapkan mempunyai buku pegangan dan menjawab lembar kerja yang disediakan oleh guru tersebut gitu. Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Jadi setiap peserta didik itu guru membagikan satu lembar kerja siswa. Nah, satu-satu. Setelah itu di mana nih siswa yang belum paham terhadap materi suhu dan kalor tersebut? Menganalisa, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini tidak mengasosiasikan. Peserta didik menganalisa, masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang suhu dan kalor. Jadi setiap mahasiswa yang presentasi itu guru tersebut memberi masukan, tanggapan, atau koreksi. Kira-kira poin-poin apa saja yang belum ada di presentasi yang dipresentasikan itu. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai suhu dan kalor. Nah, sesudah itu mereka mengerjakan soal mengenai suhu dan kalor yang diberikan oleh temannya presentasi atau guru tersebut. Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk pengembangan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan suhu dan kalor. Setiap anak kan pasti berbeda-beda dalam mencari materi suhu dan kalor. Nah, dipadukan mengapa kelompok A dan kelompok B berbeda pendapat, saling bertentangan, itu bisa kami diskusikan. Kegiatan penutup yaitu peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Jadi setiap peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan dari mata pelajaran fisika ini, materi suhu dan kalor. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi gurunya memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar dan beri paraf serta diberi urut peringkat untuk penilaian proyek.
memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Jadi setiap kelompok, jika kelompoknya yang aktif itu diberikan kepada guru itu penghargaan, kayak misalnya berupa apa ya, berupa hadiah gitu dari guru tersebut. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok atau perseorangan jika diperlukan. Mengagendakan pekerjaan rumah, pasti tidak pastinya ya, guru pasti memberikan tugas, yaitu PR, pekerjaan rumah. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Adapun satu, teknik penilaian kompetensi pengetahuan, ada tes tertulis, tes lisan, penilaian kompetensi keterampilan, ada proyek, pengamatan, wawancara, unjuk kerja atau produk. Instrumen penilaiannya, pertemuan pertama terlampir, pertemuan kedua terlampir, pertemuan ketiga terlampir. Pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial tersebut atas dua bagian, remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Guru memberikan semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut: rumus asas black. Jadi siswa yang belum mencapai nilainya KKM itu bisa diberikan tugas. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan peserta didik untuk telah tuntas mencapai KKM atau mencapai kompetensi dasar. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas, misalnya rumus, kalor, laten. Demikian presentasi yang saya buat. Presentasi ini, jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf, ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.